tanpa ilmu agama, tanpa ilmu tauhid, mungkin di hadapan kita ayah dan ibunya dia tunduk. Tapi ketika ayah dan bunda sudah tidak melihat, entah di kampus, di jalanan, di pasar, di mall, pulang malam, karena tidak bertauhid, gampang tergoda, gampang terjebak dalam maksiat dan munkarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Ma'ruf, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga pada subuh hari ini kita bisa hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai dan muliakan ini untuk bersama-sama menghidupkan dan melaksanakan sunnahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baru saja usai kita melaksanakan sembahyang fardu subuh secara berjamaah diiringi dengan wirid, zikir dan doa, sambil kita berniat i'tikaf menunggu waktu salat isyraq. Kita isi majlis ini dengan tausiah agama atau majelis ta'lim yang mudah-mudahan kehadiran dan perkumpulan ini dicatat di sisi Allah sebagai suatu ibadah yang makbul dan diridhoinya, sekaligus menjadi pengampunan bagi dosa-dosa kita yang telah lalu, dan juga kehadiran di tempat yang mulia ini mudah-mudahan membawa sebuah berkah. Anak-anak kita, zuriat-zuriat kita dibimbing oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi zuriatan thayyibah dalam dunia, selalu membahagiakan orang tua, di akhirat di alam barzah. Dengan berkat mereka kita mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mengingat kembali sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau dalam suatu majlis, di mana Rasulullah SAW ketika itu bersabda, "Kaifa antum idza taghat nisa'ukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadakum?" Ujar Nabi, bagaimana sikap Anda jikalau pada suatu waktu nanti kaum wanita telah rusak, para remaja telah nakal, dan Anda sendiri telah kehilangan semangat juang. Nah, bagaimana sikap Anda ketika itu? Mendengar itu, para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, "Aka inun zalika ya Rasulullah?" Apakah itu akan terjadi wahai Rasulullah? Qala na'am wa asaddu minhu sayakun. Ya, betul, bahkan lebih dari itu pun akan terjadi, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi lagi,
Kata sahabat lagi, qalu wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih dari itu lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanya para sahabat. Kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhauna 'anil munkar? Kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar? Bagaimana jika sekiranya Anda tidak lagi melakukan amar bil ma'ruf, tidak mau lagi menyuruh manusia untuk berbuat baik, dan tidak mau lagi melarang mereka berbuat jahat? Mendengar jawaban Rasulullah SAW ini, para sahabat bertambah heran. Lalu mereka pun bertanya lagi, akainun dzalika ya Rasulullah, apakah yang seperti itu akan terjadi wahai Rasulullah SAW? Qala na'am wa asaddu minhu sayakun. Ya, betul kata Nabi, semua itu akan terjadi, bahkan lebih dari itu pun akan terjadi pula. Qalu wa ma asaddu minhu ya Rasulullah, apakah yang lebih dari itu lagi wahai Rasulullah? Qala kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa? Bagaimana sikap Anda jika orang telah menilai berbuat baik sebagai perbuatan yang munkar dan berbuat yang jahat sebagai sesuatu yang baik? Bagaimana sikap Anda jika orang telah menilai berbuat baik sebagai perbuatan yang munkar, perbuatan yang jahat, dan berbuat yang jahat dianggap sebagai sesuatu yang baik? Mendengar itu, maka yang hadir semakin heran. Lalu mereka pun bertanya, akainun dzalika ya Rasulullah, apakah keadaan yang demikian akan terjadi wahai Rasulullah? Qala na'am walladzi nafsi biyadihi wa asaddu minhu sayakun. Ya, demi Allah, bahkan lebih dahsyat dari itu semua pun akan terjadi. Qalu wa ma asaddu minhu ya Rasulullah, apalagi yang lebih dahsyat dari itu wahai Rasulullah? Qala kaifa idza umirtum bil munkari wa nuhitum 'anil ma'ruf? Bagaimana sikap Anda apabila pada suatu waktu nanti Anda diperintahkan mengerjakan yang munkar dan dilarang berbuat yang ma'ruf, yang baik-baik? Perbuatan yang munkar, perbuatan yang jahat, berbuat kezaliman didukung dan dibiayai, perbuatan maksiat dilindungi, sedangkan berbuat baik dicurigai, amar ma'ruf dianggap sebagai anti, bahkan dimusuhi. Orang yang berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran bisa dimutasi, bisa dimasukkan dalam penjara, bahkan terkadang bisa ditembak, dibunuh. Nah, lalu sahabat bertanya lagi, qalu akainun dzalika ya Rasulullah, apakah itu semua akan terjadi wahai Rasulullah? Qala na'am walladzi nafsi biyadihi annahu sayakun. Rawahu Abu Ya'la. Ya, demi Allah kata Nabi, itu semua akan terjadi. Hadis ini riwayat Imam Abu Ya'la dari Abu Umamah Al-Buhili. Jemaah salat subuh Masjid Al-Ma'ruf yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah
dialog yang singkat di mana Rasulullah SAW mengungkapkan akan terjadinya hal-hal yang menegakkan bulu roma agar kita berjaga-jaga jangan sampai terjadi. Sebab kalau hal-hal tersebut terjadi maka akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu umat. Kita tidak tahu para jamaah sekalian, apakah hal-hal yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ini sudah terjadi di negeri lain atau di dalam masyarakat kita yang ada sekarang ini, ataukah belum. Rasanya terlalu berlebih-lebihan dan sangat mengada-ada kalau dikatakan sudah. Akan tetapi juga terlalu munafik kalau dikatakan belum sama sekali. Marilah kita menilai sendiri-sendiri dengan sejujur-jujurnya tentang kemerosotan akhlak. Sementara kaum Hawa umpamanya kerusakan akhlak kaum perempuan rasanya tidak perlu dikomentari secara panjang lebar, sebab hal itu dapat melukai perasaan kaum ibu yang masih baik-baik, perempuan yang solehah yang tanpa pamrih bekerja untuk kebaikan dan kemajuan. Namun tidak dapat dibantah bahwa gejala-gejala yang tidak baik sebagaimana disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal dialog tadi itu memang ada. Entah itu namanya WTS, wanita tunasusila, entah pula yang namanya gadis escort, pramuria, wanita panggilan, kupu-kupu malam, pelacur, dan lain sebagainya. Itulah fakta. Walaupun tidak seberapa, namun jangan dilupakan bahwa yang besar selalu berasal dari yang kecil, dan yang kecil belum tentu tidak akan menimbulkan akibat yang besar. Sehingga menurut pengamatan orang-orang ahli, sekurang-kurangnya 1/4 dari kejahatan yang ada di muka bumi ini terjadi adalah akibat hal-hal yang ada kaitannya dengan wanita atau seks. Oleh karena itu Nabi besar Muhammad SAW beliau mengatakan, an-nisa'u imadul bilad, fa idza saluhat saluhal biladu kulluh, wa idza fasadat fasadal biladu kulluh. Artinya wanita adalah tiangnya negara. Wanita adalah tiangnya negara. Jika wanitanya baik, perempuannya solehah, baik pula lah masyarakat dan negara itu. Tetapi jika mereka rusak, perempuannya bejat, rusak pula lah tata kehidupan bangsa dan masyarakat. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, apalagi di zaman-zaman kayak kita sekarang ini, kalau kita menyaksikan 30 tahun yang lalu dibandingkan masa yang ada di hari ini, sungguh-sungguh sangat jauh sekali berbeda. Kalau dulu kaum wanita masih tinggi sifat malunya, tapi kalau sekarang
Sifat malu itu seolah-olah sudah tidak ada lagi. Memamerkan aurat badan, tampil di media di medsos, terkadang berpakaian muslimah tapi menari-nari berjoget-joget di depan kamera, terkadang membuka aurat memang disengaja, memanggil-manggil laki-laki, menawarkan dirinya yang sebetulnya tidak selayaknya dilakukan oleh perempuan muslimah. Miris rasanya hati ini kalau kita melihat kenyataan yang ada di zaman kita sekarang ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, para jamaah sekalian, merupakan tugas yang besar bagi kita sebagai seorang suami, tugas yang besar bagi kita sebagai orang tua, tugas yang besar bagi kita sebagai seorang pendidik untuk mendidik, membimbing anak, istri, keluarga, lebih-lebih kaum wanitanya, anak-anak perempuan kita. Kita didik ilmu agama, kita ajak hadir di majelis taklim. Anak-anak perempuan kita sebaiknya kita masukkan di pondok-pondok pesantren. Kita bentengi iman mereka dengan ilmu agama, kita bentengi iman mereka dengan ketauhidan, di mana mereka merasakan kehadiran Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan, maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya. Sebab tanpa ilmu agama, tanpa ilmu tauhid, tanpa merasakan Allah yang selalu hadir, melihat, menyaksikan, memandang, mengetahui perbuatan kita, perbuatan semua hambanya, maka tidak mustahil di hadapan suami taat, baik. Tapi ketika suami keluar dari rumah, mereka menganggap merdeka, bebas, aku bebas. Nah, ini bahaya sudah. Begitu pula anak-anak kita tanamkan kepada mereka ilmu tauhid, di mana mereka merasakan bahwa dirinya dikontrol oleh Allah, dilihat, dipandang, disaksikan kapanpun dan dimanapun. Apapun yang kita lakukan selalu dilihat, diperhatikan, ditulis, dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa ilmu agama, tanpa ilmu tauhid, mungkin di hadapan kita ayah dan ibunya dia tunduk, punya sifat malu. Tapi ketika ayah dan bunda sudah tidak melihat, entah di kampus, di jalanan, di pasar, di mall, pulang malam, karena tidak bertauhid, gampang tergoda, gampang terjebak dalam maksiat dan munkarat. An-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhal biladu kulluh, wa idza fasadat fasadal biladu kulluh. Wanita adalah tiangnya negara. Bila wanitanya baik, maka negara dan bangsa akan baik pula. Tapi kalau perempuannya bejat, wanitanya rusak, maka akan rusak pula lah negara dan bangsa tersebut. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengenai masalah kedua, yaitu rusaknya akhlak remaja. Kiranya semua kita sudah tahu bahwa setiap waktu kita bisa bertemu dengan kasus-kasus yang menunjukkan adanya dekadensi moral di kalangan kaum muda, perkelahian antar pelajar, hamil sebelum nikah, adanya kumpul kebo, pergaulan bebas, terlibat narkoba, narkotika, sabu, pembangkangan terhadap orang tua dan pembangkangan terhadap guru di sekolah adalah sebagian dari contoh-contoh yang menonjol. Orang tua menjadi gelisah,
guru-guru menjadi pusing, dan para pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab menjadi sangat prihatin melihat tingkah laku sementara remaja yang brutal dan kaum muda yang ugal-ugalan. Usaha yang sungguh-sungguh mendasar dan menyeluruh untuk menyetop bertambah parahnya kerusakan moral para remaja dan kaum muda memang telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Namun usaha-usaha itu masih perlu ditingkatkan lagi, sebab arus dekadensi moral dan gelombang kerusakan akhlak ini makin hari makin membesar. Jika tidak, maka akan sampailah kita pada suatu situasi seperti yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di muka bumi, di daratan maupun di lautan sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga masing-masing mereka bakal merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu sendiri. Nampak jelas kerusakan di daratan, di lautan. Dulu hutan kita utama daerah Kalimantan terlihat hijau, pohon-pohon besar nampak di mana-mana yang dia bisa mengisap ribuan liter air ketika turun hujan deras. Sungai-sungai kita mudah untuk mendapatkan ikan, udang dan lain sebagainya. Terlebih ketika kemarau sampai 2-3 bulan misalkan, lalu turun hujan cukup deras, maka ikan-ikan pada mudah ditangkap. Istilah orang kami kampung, iwak manau, buruk rinji aja diurak, hibak dengan iwak. Pokoknya sampai kada ke makanan lagi. Nah, dulu waktu kita masih kanak-kanak sering terjadi hal yang seperti itu. Ketika kemarau berbulan-bulan lebih, kemudian begitu turun hujan yang deras, ikan-ikan mudah ditangkap sampai istilahnya ke tebing-tebing, ya, sampai hintalu iwak itu biskom banyaknya. Tapi ketika itu di musim kemarau, hasil panen gagal, sehingga nasi itu berbagi di piring aja. Kalau di rumah suami istri anak 3, dibuat nasi dalam piring, habis yang di piring, tidak ada tambahannya lagi. Hintalu iwak masih biskum kada habis dimakani, dijual, siapa ada anak menukari, orang kada berduitan juga. Nah, tapi subhanallah, nikmat Allah masih banyak. Ikan mudah didapat, udang gampang ditangkap, apapun ditanam jadi tanaman yang menghasilkan singkong, jagung dan sebagainya. Nah, tapi ketika nafsu serakah ini membelodak, sementara orang ingin cepat kaya tanpa memperhatikan sebab akibat daripada perbuatan yang ia lakukan, sungai diputasnya, diracuninya biar bisa mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, udang mati bergelimpangan, ikan mulai dari ikan yang besar sampai anak-anak ikan musnah binasa, telur ikan binasa. Nah, sekarang hanya tinggal cerita. Dulu 30 tahun yang lalu, nak, abah kalau mendapat musim hujan mendapatkan ikan demikian mudahnya, ya Allah. Tapi sekarang hanya tinggal kenangan. Begitu pula alam, gunung dirontoh, pohon-pohon yang besar ditebang, tanah digali, tanpa memikirkan
apa yang akan terjadi untuk generasi mendatang. Kemudian tanah-tanah rapak di beton, slogan air kita kecil dan kurang dibersihkan. Akhirnya begitu hujan turun, tidak perlu 1 hari, hanya 2-3 jam saja hujan deras, banjir ini kota. Dan ini menyeluruh di mana-mana sudah seperti itu, akibat nafsu serakah. Nafsu serakah tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi kepada generasi mereka sesudahnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sudah bermunculan, nampak jelas kerusakan di darat dan di laut sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga masing-masing mereka bakal merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu sendiri. Jamaah sedang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Adapun soal ketiga yang dirisaukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah memudarnya semangat para pejuang, memudarnya semangat juang para pemimpin untuk tetap konsisten memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini pun telah mulai terasa pada saat ini. Sifat berani mengatakan yang hak dan mengoreksi yang keliru makin hari makin sirna dan mulai ditinggalkan. Suatu erosi yang sangat merugikan sedang terjadi pada sikap mental sementara pejuang yang tadinya penuh semangat, heroisme dan patriotisme dalam membela dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Banyak di antara para pemimpin yang bersikap diam adalah emas daripada berkata penuh resiko. Berkata membawa mudarat. Terjadilah sikap masa bodoh, acuh tak acuh, yang tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan, sangat merugikan bagi kita umat Islam. Tentunya hilangnya semangat juang para pemimpin karena mereka berkata terkadang membahayakan bagi diri dan keluarga, berkata menegakkan kebenaran dan keadilan, memperjuangkan kebenaran penuh resiko. Terkadang orang yang benar dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dimusuhi, dianiaya, dimutasi, masuk penjara, ditembak mati dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita, para ulama dan para pejuang agama dan bangsa tegar dan teguh terus memperjuangkan kebenaran. Para perempuan-perempuan kita, istri-istri kita, anak-anak wanita kita, para pemuda-pemuda kita dan kita semua, mudah-mudahan selalu dalam petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga semua kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidan arba'un minan nisa'i fil jannati wa arba'un fin nar. Datang dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ada 4 macam daripada perempuan-perempuan yang ada di dalam surga, dan ada 4 golongan perempuan-perempuan yang ada dalam neraka. Fa ammal arba'ul lawati fil jannati fa imra'atun afifatun ta'iatun lillah wa li zawjiha waludun sabiratun qani'atun bil yasir ma'a zawjiha zatu hayain in ghaba anha hafizat nafsaha wa malahu wa in hadara amsakat lisanaha anhu.
Warabi'atu imra'atun mata anha zawjuha walaha auladun sighar fahabisat nafsaha ala auladiha warabbathum asanat ilaihim walam tatazawwaj khasyata ayyudayyi'u. Adapun perempuan-perempuan yang 4 macam yang ada dalam surga adalah perempuan yang afifah, yang betul-betul menjaga diri, tidak mau berbuat yang haram. Ta'iatun lillah wa li zawjiha, taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Waludun, waludun ini bahasa kita paanakan, banyak berisi anak, sebentar-sebentar lahir lagi, setahun 2 tahun muncul lagi adiknya, belum lagi pandai berbicara adiknya, muncul lagi adiknya berikutnya. Ini walud. Disuruh kita mencari istri waludun wadudun, perempuan yang paanakan dan yang wadud, punya sifat kasih sayang. Sabiratun, penyabar orangnya, sabar, anak banyak. Qani'atun bil yasir, dan bersifat qanaah, merasakan cukup dengan yang sedikit, merasa cukup apa adanya nafkah yang diberikan suaminya, tanpa mendesak minta ditambahi, membebani suami, enggak. Ini perempuan ahli surga. Zatu hayain, memiliki sifat malu yang tinggi. In waba anha hafizat nafsaha wa malahu, kalau suaminya sedang tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan memelihara harta suaminya. Wa in hadara amsakat lisanaha anhu, kalau suaminya ada di rumah, ia menjaga lidahnya agar tidak menyakiti hati suami. Warabi'atu imra'atun mata anha zawjuha, yang keempat adalah perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, sedangkan baginya ada memiliki beberapa banyak anak yang masih kecil-kecil, yatim anaknya karena suami meninggal dunia. Fahabisat nafsaha ala auladiha warabathum wasanat ilaihim, lalu dia menahan dirinya bersama anak-anaknya, dia pelihara anak dan penuh kasih sayang, ia berbuat baik kepada mereka, dan ia tidak bersuami karena khawatir kalau aku menikah lagi anak-anak yatimku akan tersia-sia. Tidak sama suami yang baru dengan ayah kandung mereka sendiri. Bukan tidak ada yang cinta, bukan tidak ada yang melamar, banyak orang-orang yang senang dengan dia, banyak orang yang kepingin menikah dengan dia, tapi perempuan ini bertahan untuk tidak menikah. Kenapa? Karena sifat kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Demi anakku, aku rela tidak bersuami asal anak-anakku bisa dibesarkan dan menjadi orang yang mulia. Ini perempuan ahli surga. Wa ammal arba'ul lawati bin nari minan nisa fa imra'atun badi'atul lisan ala zawji ay tawilatul lisan ala zawjiha ay tawilatul lisan fahishatul kalam in waba anha zawjuha lam tasud nafsaha wa in hadara adzatuhu bilisaniha. Adapun perempuan yang ada dalam neraka 4 golongan. Pertama, ada perempuan yang panjang lidah, jahat ucapan, jahat perkataan di hadapan suaminya, selalu tutur kata menyakiti hati suami. Kalau kehidupannya ternyata miskin, ya, terkadang dia berkata, "Bang, aku ini memang sudah nasib malang." Bilang suami, "Kenapa?" "Dulu aku masih di SMA, banyak laki-laki yang cinta dengan aku. Tuh, yang jadi anggota DPR tuh pernah melamar dulu, cuma ayahku tidak terima. Yang jadi camat itu lah pernah berdatang juga, cuma tidak jodoh. Yang jadi bupati itu pernah juga melamar aku, cuma waktu itu ada halangan. Ternyata yang gagah-gagah, yang tampan-tampan melamar gagal. Ujung-ujungnya nasib malang, dapat suami yang kayak pian, sudah hitam, pendek,
miskin pulang. Ya Allah ya Karim, hujan nang laki aku kin merasa malang dia bebini ikam nenek. Sebetulnya banyak cewek-cewek cantik, orang-orang berada yang kepingin bersuami aku nih, namun jodoh dan takdir Allah yang sudah menentukan. Sudah dapat jodoh lawan ikam nenek, orangnya sudah jelek, mulutnya sudah seperti itu, miskin, kada berakhlak pulang. Ya Allah. Nah ini bawa balasan. Nah jadi perempuan dalam neraka itu perempuan yang jahat ucapan di hadapan suaminya, banyak bicara menyakitkan suami. Yang kedua, imratun tukallibu zaujaha ma la yutik, perempuan yang suka membebani suaminya sesuatu yang suami tidak mampu memberikannya. Yang ketiga, imratun la tasuru nafsaha minar rijal wa takhruju min baiti mutabarrijah, perempuan yang tidak menutup badannya di hadapan kaum laki-laki, suka pamer auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, keluar dari rumahnya perlenggang-lenggok untuk menggoda kaum laki-laki. Ini perempuan dalam neraka. Yang keempat, imra'atun laisa laha hammun illa al-aklu wasyurbu wan naumu wa laisa laha rugbatun bis salati wala fi ta'atillah wala ta'ati rasulih wala fi ta'ati zawjiha. Yang keempat, perempuan yang ada di neraka ialah perempuan yang tidak ada keinginan kecuali makan, minum, tidur, berhias, berdandan, bersolek, jalan-jalan ke sana kemari. Tidak ada keinginan untuk salat, tidak ada keinginan untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul, tidak ada keinginan taat kepada suami. Nah bila sudah demikian, lengkaplah sudah dalam mereka itu 4 orang yang ada dalam neraka. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan keluarga kita, anak dan zuriat kita, semoga mereka senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dan keluarga semuanya dalam hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab, ilaihi marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.